Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ano di Bro Ano. Dan informasi yang akan kita bahas kali ini mungkin termasuk salah satu yang kalian pertanyakan selama ini. Apakah motor listrik itu ketika dihadapkan pada genangan atau kena air hujan atau kena cipratan air itu koslet atau enggak? Seperti apa ulasannya? Ikuti sampai selesai. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di opening tadi, memang menjadi keraguan atau menjadi pertanyaan buat kita ya, ketika kita dihadapkan pada benda yang di dalamnya ada aliran listrik, apakah benda itu akan mudah korslet atau tidak? Ya kalau misalkan contoh handphone, dulu sebelum ada semacam kayak IP6 dan seterusnya, atau semacam kayak anti air lah dari sisi handphone, itu banyak orang yang takut sekali untuk handphonenya kena cipratan air atau dipakai dalam keadaan hujan-hujanan karena itu bisa korslet dan rusak. Tapi saat ini teknologi handphone bahkan ada yang bisa dipakai buat menyelam. Nggak cuma handphone, beberapa grip atau gadget lainnya juga bisa dipakai semacam kayak kamera pocket dan seterusnya, itu juga bisa dipakai menyelam dengan adanya teknologi anti air. Itu luar biasa. Lalu kemudian gimana dengan motor? Ya, yang menjadi banyak pertanyaan orang Indonesia ternyata berdasarkan rilis berita yang kita baca adalah bahwa banyak orang Indonesia yang mempertanyakan apakah motor ketika dihadapkan pada genangan atau kena air hujan itu korslet dan itu berbahaya bagi penggunanya, termasuk bagi pengguna jalan sekitar. Memang kalau kita pikir-pikir ya, kita bayangin misalkan kita terpaksa harus mengarungi suatu genangan air, lalu kemudian di genangan itu airnya mengakibatkan motor kita korslet. Ya kalau misalkan motor kita korslet lalu kemudian korsletnya mengakibatkan motornya rusak aja sih sosolah ya. Tapi kalau misalkan korslet lalu kemudian kesetrum orang-orang yang ada di sampingnya, atau bahkan yang menyetrum atau yang mengemudikannya itu kesetrum juga, itu kan cukup berbahaya ya. Luar biasa. Belum lagi dengan keraguan orang-orang umumnya ketika melihat beberapa video pada saat motor-motor listrik atau mobil listrik bahkan ketika dilakukan pengecasan itu meledak dan terbakar. Nah, di beberapa informasi yang kita baca, termasuk ada beberapa perwakilan dari produsen otomotif khususnya motor listrik menegaskan bahwa produksi terhadap motor yang mereka pasarkan itu telah dilakukan research and development yang mendalam. Mereka melakukan pengujian dan pengetesan terhadap kualitas produk yang mereka produksi sebelum nanti produk itu benar-benar dipasarkan di halayak umum atau di konsumen-konsumen khusus yang ada di Indonesia. Mereka melakukan beberapa pengetesan harusnya terhadap beberapa kemungkinan umumnya dan khususnya kemungkinan yang banyak terjadi di Indonesia. Jalan jelek yang pertama, lalu kemudian ada genangan, lalu kemudian di Indonesia curah hujan cukup tinggi, apalagi di wilayah tertentu. Lalu kemudian beberapa kondisi-kondisi lainnya, panas yang ekstrim di beberapa wilayah tertentu, ada yang daerahnya panas. Apakah itu akan berbahaya terhadap baterai dan kondisi motornya, dan apakah aman terhadap kemungkinan adanya korslet atau tidak? Nah, menurut beberapa pihak juga menyampaikan bahwa memang ketika ada transisi dari satu teknologi ke teknologi lain selalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan fundamental yang menurutnya ya kadang-kadang dianggap lucu aja ya kadang-kadang. Memang menurut saya ya wajar ya. Kalau misalkan orang udah terbiasa dengan satu teknologi pindah ke teknologi baru, digambarkan bahwa ketika waktu itu orang masih berkuda lalu kemudian beralih ke motor, orang akan bertanya bagaimana teknologi motor itu, lalu kemudian ya keraguan-keraguan yang menjadi pertanyaan orang-orang pada umumnya lah terhadap teknologi motor yang ada di pasaran yang ya kita harusnya akan mengarah ke sana. Tapi ya, sebelum kita membeli sesuatu kan ya memang wajar ya kalau misalkan kita mempertanyakan kualitasnya. Menurut saya memang itu hal yang lumrah ketika orang mempertanyakan kualitas suatu produk, dan apalagi untuk produk yang belum teruji secara alamiah. Ya, yang saya maksud teruji secara alamiah adalah ketika memang usia pemakaiannya, anggaplah misalkan terhadap motor listrik itu usia pemakaiannya sudah ada yang di atas 10 tahun, lalu kemudian setelah 10 tahun kondisinya masih masih oke-oke aja, itu berarti telah teruji secara alamiah atau diuji oleh alam. Alam dalam artian ya termasuk cara penggunanya, lalu kemudian lokasi penggunaannya dan cara perawatannya dan seterusnya. Itu yang saya maksud dengan teruji secara alamiah. Dan kadang-kadang terhadap produk baru memang kita belum bisa menganggap atau memasukkan variabel teruji secara alamiah itu sebagai salah satu pembuktian karena kan belum terlaksana
untuk yang hal-hal semacam itu. Dan menurut kalian, apakah kalian termasuk salah satu yang mengkhawatirkan adanya kemungkinan korslet terhadap motor listrik tersebut? Ya tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Yang jelasnya produsen pasti menjamin bahwa kemungkinan korslet itu sudah dilakukan pengetesan atau pengujian bahkan sebelum produk itu dipasarkan untuk dibeli oleh konsumennya atau customernya atau konsumen yang nantinya akan membeli kendaraannya termasuk motor itu sendiri. So, harusnya aman dan nyaman dipakai pada saat kita berkendara. Lagian kalau misalkan ada genangan air dan bisa dihindari, ya sebaiknya dihindari lah. Kalau misalkan ternyata genangannya sangat parah dan itu sangat dalam dan mengakibatkan area baterai dari motornya itu masih tenggelam, menurut saya jangan dipaksakan lah ya. Cari jalan lain atau cari alternatif jalan lain untuk dilalui, karena menurut saya ada beberapa opsi terhadap kemungkinan yang kita hadapi juga. Dan kalau memang nggak ada jalan lain, ya udah nggak usah dipaksakan juga untuk menerabas, karena kan ya tetap yang namanya benda tetap ada resikonya, nggak ada jaminan 100%. Ada beberapa kondisi yang mengakibatkan suatu barang kadang-kadang bermasalah juga. Menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar di bawah, dan itu yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang salah dari apa yang kita sampaikan, mohon dimaafkan, dan kita ketemu pada update informasi yang seru dan menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.